Rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, berkahi majlis ini. Jadikan pertemuan ini membuat kami semakin yakin kepadamu, semakin bersyukur atas segala nikmat darimu, semakin bersungguh-sungguh untuk hidup di jalanmu. Jadikan pertemuan ini menjadi amal soleh yang Engkau terima, menjadikan sisa umur kami istiqomah, akhir hayat kami husnul khotimah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih kepada seluruh orang tua santri yang hadir, pengawas Bu dan semua jajarannya, pimpinan Yayasan Darut Tauhid dan semua jajarannya. Di ruangan ini bukan hanya kita yang hadir, tapi pasti Allah sedang menyaksikan segala-galanya. Malaikat pencatat kebaikan pun hadir. Tempat yang kita duduki ini akan bersaksi di akhirat nanti. Semoga kita benar-benar diterima yang kita lakukan ini jadi amal soleh. Adik-adik yang akan diwisuda, ada pertemuan, pasti ada perpisahan, ada awal dan ada akhir. Tetapi harus diingat bahwa hidup di dunia ini adalah sepenuhnya, ulangi, hidup di dunia ini sepenuhnya, sukses itu adalah, ya, di dunia ini hanya ujian saja. Dipuji ujian, dicaci ujian, lulus tidak lulus, sehat sakit, semua ujian. Oleh karena itu jangan mengharapkan dunia ini selalu sesuai dengan keinginan. Kita harus siap karena yang tidak sesuai keinginan juga boleh jadi yang terbaik menurut Allah. Tugas kita bukan mengatur Allah. Tugas kita satu, meluruskan niat. Apa nih yang kita lakukan ini niatnya? Yang kedua, menyempurnakan ikhtiar di jalan yang Allah sukai. Sempurnakan. Beyond expectation. Di atas ekspektasi. Jadi tugas kita tuh melakukan lebih daripada yang diharapkan. Dan yang ketiga, doa. Karena doa la yaruddu qada illa doa. Tidak ada yang bisa mengubah takdir syariatnya selain doa. Maka orang-orang yang akan sukses pasti banyak doa. Dan yang terakhir, pasrahkan kepada Allah, fatawakal ala Allah. Kita ini ciptaan Allah, kita ini milik Allah, kita ini dalam genggaman Allah, dan yang paling tahu apa yang terbaik bagi kita adalah Allah. Maka jangan ribet dengan keinginan kita, tapi sibuklah dengan apa yang Allah sukai. Mau diapakan saja takdirnya diri kita, tidak ada masalah. Tidak ada yang lebih tahu apa yang terbaik bagi kita selain Allah. Tidak ada yang lebih menyayangi kita, siapapun selain Allah pencipta kita. Dan tidak ada yang paling menginginkan kita sukses dunia akhirat selain Allah. Maka jangan ribet. Miliki 4 kunci tadi. 1, ikhlas dalam melakukan apapun. Orang ikhlas seperti apa? Seperti matahari hanya memberi tak harap kembali. Orang ikhlas seperti jantung, berdetak tiap saat, berdegup tiap waktu, tidak pernah sibuk menonjolkan diri. Yang ada adalah lakukan yang terbaik. Orang ikhlas seperti akar, menumbuhkan pohon rindang, pohon dipuji, bunganya indah, buahnya ranum. Tidak ada yang memuji akar, tidak apa-apa. Tidak penting sama sekali bagi kita pujian orang. Tidak penting sama sekali kita dikagumi orang. Kepentingan cuma satu saja. Apa yang kita lakukan, Allah Tuhan kita senang kepada kita. Selesai. Siapapun yang dapat ilmu ikhlas, yakin hidupnya bahagia. Semakin berharap penilaian makhluk, semakin tidak bahagia. Semakin bersandar kepada makhluk,
semakin menderita, semakin banyak terluka, semakin banyak kecewa. Jangan, adik-adik lakukan yang terbaik. Orang tahu, orang tidak tahu sama bagi kita. Yang penting Allah tahu. Orang muji, orang tidak muji sama saja. Tidak ada apa-apanya. Yang penting Allah memuji kita. Orang suka kepada kita, orang tidak suka, terserah. Terserah takdir Allah. Yang penting kita disukai pencipta kita. Paham adik-adik? Ingat baik-baik. Tidak ada keikhlasan sama dengan memberikan paket tanpa alamat dan salah alamat. Tanpa ikhlas, tanpa bahagia. Tanpa keikhlasan, tanpa kemuliaan. Tanpa keikhlasan, tidak ada keselamatan. Inti dari segalanya adalah ikhlas. 2. Ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah. Tugas kita adalah menyempurnakan ikhtiar. Lakukan apapun yang bermanfaat sebaik-baiknya. Olahraga manfaat, lakukan sebaik-baiknya. Belajar manfaat, lakukan sebaik-baiknya. Membersihkan BR3T manfaat, apapun yang manfaat untuk dunia dan akhirat, jangan setengah-setengah. Pol, lakukan. Sebagai amal soleh kita. Perkara hasilnya beda, gak ada masalah. Perkara hasilnya tidak cocok, tidak ada masalah. Mungkin adik-adik tahu sendiri, tidak pernah mendoakan adik-adik jadi juara. Benar? Mau bertanding apapun tidak didoakan semoga menang. Tapi semoga adik-adik bisa melakukan yang terbaik dengan niat terbaik dan menerima takdir Allah dengan sikap terbaik. Dah. Memangnya jadi juara pasti baik? Belum tentu. Ada ujub, ada sombong, ada ria, ada dengki. Apa artinya jadi juara kalau Allah tidak suka? Benar? Menang tidak menang sama saja. Sama-sama apa? Menang tidak menang adalah sama aja. Sama-sama apa? Jawab. Ujian. Jadi juara itu belum selesai masalahnya. Kalau jadi juara jadi sombong, dia kalah. Tidak jadi juara jadi dengki, lebih kalah lagi. Tugas kita bukan memikirkan hasil, tapi menyempurnakan ikhtiar. Berapa banyak pejuang yang begitu hebat dan terbunuh di zaman Rasul sebelum hasil peperangannya didapatkan. Betul? Sempurnakan. Berbakti ke orang tua manfaat. Kenapa berbakti ke orang tua? Supaya apa? Jawab. Berbakti ke orang tua sebagai apa? Apakah supaya disayang orang tua? Bukan. Kita berbakti ke orang tua supaya Allah ridho. Menghormati guru penting. Supaya apa? Supaya disayang guru? Salah. Memuliakan guru adalah amal yang disukai Allah. Perkara guru kurang sayang ke kita, itu amalan guru. Perkara kita disayang Allah, itulah amal kita. Bisa dipahami santri? Maaf ya begini terus ini pakai siap-siap melulu. Tiga, doa. La yadudu qada ila doa. Tidak ada yang mengubah takdir selain doa. Makanya orang ikhtiar tanpa doa seperti uang cuman hanya sehelai dan tulisannya cuman sebelah. Ikhtiar dan doa itu satu paket. Orang yang jago ikhtiar pasti jago doanya. Orang yang jago berdoa pasti semangat ikhtiarnya. Kalau kita hanya senang ikhtiar tanpa doa, tidak lengkap. Paketnya itu harus ada dua-duanya. Maka ahli ikhtiar pasti ahli tahajud juga. Ahli sholat tepat waktu
ahli zikir, ahli doa, karena ini paketnya. Rasulullah adalah orang yang paling sempurna ikhtiarnya dan paling maksimal doanya. Orang yang menganggap remeh doa, sombong. Karena tidak ada yang bisa mengubah takdir apapun selain Allah. Jangan lepas tahajud, jangan lepas sholat tepat waktu berjamaah di masjid, jangan pernah lepas Al-Quran, jangan pernah lepas untuk bersedekah. Sedekah bagian dari kekuatan doa. Terakhir, tawakal. Kita ini milik Allah. Adik-adik diciptakan oleh Allah beragam potensinya. Beragam kapabilitasnya, kemampuannya. IQ kita yang desain Allah. Ada yang 90, ada yang 100, 110, 120. Allah yang memberikan. Sebagai apa? Sebagai apa? Ada yang mudah hafal, ada yang susah hafal, ada yang susah hafal, mudah lupa. Tidak apa-apa. Wah, saya tidak pernah bisa ranking 2, selalu ranking 22. Lebih banyak duanya, ya kan? Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Yang penting terus lakukan yang terbaik. Doa yang terbaik, tidak harus semuanya jadi ranking 1, tidak. Maaf, saya saja jarang nanya tuh ke anak ranking berapa, hafalannya berapa. Karena takut pertanyaan itu hanya akan menekan hatinya. Yang penting jadi anak baik, yang beriman teguh ke Allah, yang maksimal ikhtiarnya, maksimal doanya, ya sudah gak apa-apa. Ada anak yang bisa hafal 30 juz, ada hanya 5 juz, ada yang 10 juz, sama itu juga karunia Allah dan sama-sama ujian. Selalu istiqoroh adik-adik, ya. Milih kampus istiqoroh, milih pekerjaan istiqoroh, milih jodoh istiqoroh. Mau kuliah di mana istiqoroh. Biarlah Allah memilihkan yang terbaik. Kalaupun nanti keinginan kita tidak cocok, sepanjang niat sudah, ikhtiar sudah, doa sudah, tawakal sudah, jalanin. AA juga banyak tidak cocoknya. Tapi rasanya yang tidak cocok ini lebih baik. Tidak terbayang akan seperti ini. Dulu cita-citanya ingin jadi TNI. Karena ayah saya seorang prajurit. Cita-citanya mau masuk Akabri, tapi tidak jadi karena merasa kurang tinggi. Dulu kecewa sekali, sekarang gembira sekali. Tidak jadi TNI, malah jadi begini. Teman-teman sudah pensiun semuanya. Ada yang tahu kuliahnya di mana? Sempat kuliah di Unpad. Lalu di Unjani, jurusannya elektro, fakultasnya elektro, enggak nyambung. Tapi kalau Allah menakdirkan, malah lebih baik begini. Jadi jangan berburuk sangka kepada Allah. Yang penting 4 tadi kuncinya. Jaga hati selalu ikhlas melakukan apapun, dan all out, jangan setengah-setengah. Tidak ada setengah-setengah. Maksimal. Kalau kita bisa tepat waktu, teng. Jangan mencoba-coba mundur, walaupun sedetik. Supaya apa? Ya karena itulah kenikmatan bagi kita, menyempurnakan. Ada sekecil apapun nasi di karpet, ambil. Walaupun tidak ada yang lihat, Allah lihat. Tidak ada satupun perbuatan yang tidak ada balasannya. Bangun tidur, saudara, adik-adik sudah tahu hasil penelitian, orang yang bangun tidur merapikan tempat tidurnya dengan sangat baik, penelitian menunjukkan peluang jadi orang yang sukses di dunia ini 208% dibanding dengan yang merapikan tempat tidurnya kurang rapih. Apalagi yang tidak merapikan tempat tidur. Saya tidak enak kalau mau bicara ini.
Kalau ada istri saya di rumah, di sini tanya, siapa yang ngerapikan tempat tidur? Kenapa harus istri yang merapikan tempat tidur? Saya yang tidur, masa yang lain yang harus ngebereskan? Kenapa kita tidak gosek WC? Kita yang ngotorin, masa kita tidak gosek? Memalukan sekali. Kenapa kita tidak cuci piring? Tapi kok tidak cuci piring tadi? Tidak cuci piring di sini tadi makan. Karena dibesek, ya kan? Masa cuci besek? Ada yang nanya, kenapa melakukan ini? Karena ini amal kita. Pol. Ini mana santri ikhwan? Santri ikhwan acungkan tangan. Bagus, terima kasih. Kalau nanti menikah, kalau ingat-ingat baik-baik ya. Ingat nasihat ini. Khiyarukum linisaikum. Sebaik-baik kamu adalah yang paling baik kepada istrinya, kepada keluarganya. Lelaki terbaik bukan kelihatan di kantor, bukan kelihatan di sekolah, bukan kelihatan di masjid. Lelaki terbaik itu kelihatan di rumah. Kalau dia sudah berakhlak sangat baik kepada keluarganya, ke istrinya, ke anak-anaknya, dimanapun dia berada, insya Allah dia lelaki baik. Dengar para guru, kalau guru baik di sekolah, belum baik asli. Tapi kalau di rumahnya sangat baik akhlaknya, insya Allah di mana-mana baiknya baik asli. Seperti itulah seorang muslim. Jangan risaukan karir, jangan mikirin karir, tenang aja. Tidak akan ketukar. Apa yang Allah tetapkan untuk kita pasti kejadian. Apa yang bukan untuk kita tidak akan kejadian. Tenang, enak hidup ini. Tidak lelah hatinya, tidak stres, tidak GTA. Apa GTA? Tiada galau, tiada akhir. Benar. Bacem, apa bacem? Banyak. Cemus, cemas terus menerus. Itu baru akhir ini ngarangnya. Ya. Selamat berjuang adik-adik. Tidak mau sedih-sedihan terus. Ini lagi musim wisuda. Dulu tiap wisuda sedih lagi sedih. Akhirnya saya bisa penyakitan. Karena sekali santri, ya dimanapun berada, tetaplah santri. Terima kasih kepada orang tua yang sudah mempercayakan putra-putrinya belajar di Darut Tauhid ini. Guru-guru terima kasih, sing ikhlas, semoga jadi amal soleh. Ini adalah pahala yang mengalir sampai dikubur nanti. Kalau ikhlas ya. Ustaz Edi terima kasih. Nanti di akhirat dituntut berkurang nih yang dituntutnya. Ya, siap-siap ada tuntutan baru, ada santri baru. Kepada para pengelola sekolah ini, dari security, semuanya penting ya. Petugas kebersihan, tidak ada satupun yang tidak penting. Sekali lagi terima kasih. Dan kepada, dari mana Bu? Pemda. Dinas Pendidikan dan semua yang terlibat membantu, mengawasi, membimbing. Jazakumullah khair, semoga jadi amal soleh. Mudah-mudahan takdir kita berada di pesantren ini mengantarkan kita bisa kumpul di sorga. Adik-adik hati-hati jaga diri baik-baik ya. Zaman ini zaman yang tidak mudah. Karena adik-adik ada di zaman teknologi. Yang maksiat itu sangat mudah, juga taat bisa menjadi mudah. Sukses itu apa? Kunci sukses di dunia disebut hayatan thayyibah. Apa kuncinya sukses di dunia ini? Tidak jelas, ulangi. Ada berapa kunci sukses bahagia? 1, 2, 1, 2, cari teman yang bisa menguatkan iman dan bisa menguatkan amal soleh baik. Jangan dekat-dekat dengan orang yang merusak iman dan merusak amal soleh.
Kalau mau bekerja nanti, cari pekerjaan yang bisa menguatkan iman dan jadi amal soleh, baru bisa bahagia. Kalau pekerjaannya merusak iman dan amal soleh, walaupun gajinya sangat banyak, menggiurkan, tidak akan pernah tenang dan bahagia. Karena kunci tenang dan bahagia itu cuma dua, iman dan amal soleh. Makin kuat iman, makin sibuk dengan amal kebaikan, baru hidup ini bahagia. Sekali lagi terima kasih. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, wahai yang maha menatap, telah Engkau simak apapun yang terucap. Ya Allah, ampuni. Ampuni kami ya Karim, selama ini kami lebih banyak melupakan-Mu daripada mengingat-Mu. Lebih sibuk dengan dunia dan nafsu daripada mencari ridho-Mu. Ampuni segala perbuatan zalim kami kepada orang tua ya Allah. Ya Rob, jangan biarkan umur yang tersisa ini melukai hati ibu bapak kami. Jadikan umur yang tersisa ini membawa kebahagiaan bagi orang tua kami. Mengantarkan orang tua kami husnul khotimah. Jadikan umur yang tersisa ini menjadi jalan ibu bapak kami bahagia di alam barzah. Dan menjadikan ibu bapak kami ahli surga. Ya Rob, ampuni dan sayangi orang tua kami. Ya Allah, jadikan umur yang tersisa ini bisa membalas kebaikan guru-guru kami. Ampuni dan sayangi guru-guru yang menjadi jalan ilmu, jalan kebaikan darimu. Jadikan kami menjadi anak, murid, santri yang tahu bakti, tahu balas budi. Ya Allah, ampuni segala kezoliman kami kepada sahabat-sahabat kami. Ampuni ya Allah dan sayangi hamba-hamba-Mu yang berbuat baik kepada kami. Yang kami tahu, yang kami tidak tahu, balas dengan sempurna. Ya Allah, ampuni hamba-hamba-Mu yang pernah kami sakiti selama hidup ini. Berikan kepada kami kesanggupan agar tidak pernah zalim kepada siapapun. Ampuni juga sahabat-sahabat kami yang pernah khilaf menyakiti kami. Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, jadikan kenangan indah bersama di pesantren ini menjadi kenangan yang tidak terlupakan. Kenangan yang membuat kami selalu bersyukur padamu. Kenangan yang membuat sisa umur ini selalu ingin selalu dekat denganmu. Wahai Allah yang Maha Agung, jadikan anak-anak yang akan berakhir sekolah di sini menjadi anak yang soleh, soleha. Ya Allah, hanya Engkau yang kuasa menjaga anak-anak ini. Hanya Engkau yang bisa melindunginya dari fitnah zaman yang menggelincirkan. Hanya Engkau yang bisa menjaga dari segala kesesatan, dari segala kedurhakaan, dari segala yang Engkau haramkan. Dimanapun hanya Engkau yang kuasa melindungi dan menuntunnya ya Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Andai pun kami berpisah saat ini ya Allah, dan kami tidak tahu akan berjumpa lagi atau tidak, hamba mohon kepadamu, pertemukan kelak kami di surga-Mu ya Rabb. Jangan satu pun di antara kami menjadi ahli neraka. Na'udzubillah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Adik-adik, selamat jalan. Pasti merasa kehilangan kalau ngajar, sudah tidak lihat wajah adik-adik lagi. Mudah-mudahan ada takdir nanti kita ketemu lagi ya. Benar-benar mohon maaf secara pribadi atas sikap, tutur kata yang tidak berkenan.
Juga mohon maaf atas lembaga ini kalau sikap dari semua teman-teman pengurus ada yang salah dan tidak berkenan. Dimaafkan. Selamat jalan adik-adik sekalian. Insya Allah bersama Allah akan memberikan yang terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jazakallah ahsanal jazaa untuk nasihat dan doa yang disampaikan. Untuk selanjutnya Bapak dan Ibu yang